Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi terakhir kita sebelum UTS berkaitan dengan pengukuran kerja, di mana sebelumnya kalian sudah pernah membahas bersama dengan Pak Wildan berkaitan dengan sampling kerja. Kalau nanti kalian ingin merecall materinya, silahkan bisa melihat dulu presentasi PowerPoint yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan, ada di Elok. Jadi untuk mengkoneksikan terkait dengan sampling kerja dan stopwatch time study ini, kira-kira ada bedanya nggak ya? Apakah yang paling efektif itu menggunakan sampling atau stopwatch ketika kita melakukan pengukuran pada sebuah stasiun kerja atau elemen kerja? Nah, kita perlu belajar dulu kenapa sih kita perlu melakukan pengukuran kerja atau time study. Jadi pada dasarnya kita bisa melakukan pengukuran itu secara langsung atau tidak langsung. Tujuannya kita melakukan studi waktu adalah untuk mengevaluasi apakah ada perbaikan postur yang bisa kita evaluasi. Kemudian apakah pada proses tiap-tiap elemen kerja ini perlu kita perbaiki. Lalu kita juga bisa memperhatikan apakah ada tata letak yang perlu kita evaluasi dan metode kerjanya ini sudah sesuai atau belum. Jadi kalau dari kemarin kita selalu membahas perbaikan, kita membuat peta proses, kita membuat diagram aliran, semuanya berkaitan dengan perbaikan karena memang kita dalam bekerja atau kita nanti selaku pemilik usaha, pemilik perusahaan atau pemilik UMKM dan lain sebagainya, kita perlu memperhatikan apakah karyawan kita ini dalam bekerja itu nyaman atau tidak, sehingga kenyamanan itu tadi juga mempengaruhi kinerja mereka selama bekerja bersama dengan kita, sehingga memang perlu melakukan pengukuran kerja seperti itu. Nah, dalam melakukan pengukuran kerja kita harus memastikan bahwa data yang kita ambil ini sudah baik dan merepresentasikan kondisi aktualnya. Jadi memang sudah sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh karyawan kita, seperti itu, sehingga outcome-nya adalah kita dapat nih waktu bakunya, standar waktunya. Nah, oke. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi terkait dengan tujuan pengukuran data. Tadi tentunya untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh orang atau karyawan kita yang bekerja pada kecepatan normal untuk melakukan suatu tugas tertentu. Yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa outcome kita belajar pengukuran waktu itu adalah mendapatkan standar waktunya pada proses kerja tertentu. Ini ada beberapa manfaat yang saya tampilkan pada slide presentasi saya. Yang pertama adalah untuk mempermudah penentuan performansi dan output standar kerja, kemudian mempermudah proses evaluasi kerja, mempermudah manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan apa ya kira-kira yang bisa diambil. Kita tentu bisa mengevaluasi, semisal pekerja ini bekerja 1 hari 8 jam, ini apakah sudah efektif atau belum. Kemudian kita juga bisa melakukan pengambilan keputusan terkait dengan gaji lembur yang akan didapatkan karyawan apabila mereka kerja lembur itu berapa ya besaran yang pantas untuk karyawan itu dapatkan. Itu juga salah satu tujuan pengukuran waktu. Kemudian kita juga mendapatkan data pendukung pada perbaikan sistem kerja kita tadi. Apabila memang banyak waktu menganggur, berarti pekerjaan yang kita berikan kepada karyawan tersebut sepertinya kurang optimal atau kurang maksimal. Maka perlu kita evaluasi lagi apa pekerjaan yang sebaiknya mereka lakukan. Kalau tadi kita bicara waktu baku, nah tadi kita sudah membahas terkait dengan waktu baku. Sebenarnya waktu baku itu apa sih, Bu? Jadi waktu baku itu adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal. Jadi
waktu baku ini bisa kita katakan sebagai kemampuan rata-rata dari pekerja tersebut dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dijalankan dalam sistem kerja terbaik saat itu. Jadi sebetulnya ada 3 macam waktu yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada waktu aktual atau disebut juga dengan waktu siklus. Jadi kalau waktu aktual ini adalah waktu yang dibutuhkan pekerja tersebut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada sebuah stasiun kerja, mulai dari awal sampai dengan akhir pekerjaan itu selesai. Itu dinamakan waktu aktual. Kemudian yang kedua ada namanya waktu normal. Kalau waktu normal ini berkaitan dengan waktu siklus yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaiannya. Nanti ada beberapa faktor penyesuaian yang harus kita ukur, akan saya bahas di next slide-nya. Kemudian yang ketiga ada waktu baku. Kalau waktu baku ini merupakan waktu normal yang telah mempertimbangkan faktor kelonggaran, atau nanti kalian akan sering mendengarnya dengan allowance. Kemudian kita juga perlu mengetahui beberapa jenis pengukuran kerja. Kalau sebelumnya kita udah belajar sampling kerja dan hari ini kita belajar metode stopwatch, ini termasuk ke jenis pengukuran waktu langsung, di mana pengamatan ini harus melakukan pengukuran secara langsung di tempat kerjanya si pekerja tadi. Jadi kita melakukan visit kepada stasiun kerja yang mau diukur, itu dinamakan pengukuran waktu langsung. Kemudian yang kedua ada pengukuran waktu tidak langsung, di mana tentu saja kita tidak melakukan pengamatan di tempat, namun kita bisa mengetahui dari cara pekerjaan itu dijalankan, kemudian elemen geraknya apa saja. Seperti itu. Contoh metodenya adalah metode time measurement. Dan ada lagi yang lainnya terkait dengan pengukuran waktu tidak langsung, namun tidak kita bahas ya untuk pertemuan hari ini. Nah, ini ada beberapa tools yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pengukuran dengan metode stopwatch ini. Yang pertama, tentu kita butuh stopwatch. Kemudian yang kedua, sebelum kita menyiapkan bahan lainnya, kita perlu tahu juga bahwa di penggunaan stopwatch ini ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa gunakan cara continuous. Kita melakukan pencatatannya secara kontinu, dari gerakan pertama sampai dengan akhir itu kita lakukan secara kontinu. Tidak kita tidak kita repeat dari 0 lagi, tapi kita lakukan semuanya. Jadi misalkan ada totalnya itu ada 1 menit, maka masing dari 1 menit ini ada apa aja sih? Oh, ternyata tangannya mengambil benda apa itu selama 2 detik misalkan, dan seterusnya. Jadi ada akumulasinya dari gerakan 1 ke gerakan yang selanjutnya. Kemudian ada lagi yang kedua, ini namanya snapback. Kalau snapback ini tidak semua alat stopwatch bisa dilakukan, tapi biasanya kalau di handphone itu kita bisa melakukan metode snapback. Jadi untuk snapback ini kita melakukan pencatatan waktunya secara terpisah tiap iterasi atau iterasi dan elemennya. Jadi misalkan yang pertama kita mengukur, kemudian kita klik tombol snapbacknya, maka akan kembali lagi ke 0 untuk menitnya atau detiknya, itu kembali lagi ke 0, kemudian berjalan, lalu kita klik lagi, akan kembali lagi ke 0. Itu dinamakan metode snapback gitu. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan papan dada karena nanti kita butuh untuk menulis pada lembar pengukuran waktunya. Lalu selanjutnya kita bisa mempersiapkan perekam video apabila kita membutuhkan dokumentasi dalam pengukuran waktu itu untuk mungkin kita bisa melakukan pengulangan lagi atau memperhatikan lagi terkait dengan kerja dari si pekerja di sebuah stasiun tadi. Lalu kita bisa menyiapkan kalkulator, opsional saja ini untuk perhitungan waktunya tadi secara kontinu. Tentu saja kita butuh melakukan kalkulasi seperti itu. Kemudian
Yang paling penting adalah kita harus menyiapkan lembar pengukurannya. Dan yang keenam adalah alat tulis, ballpoint atau pensil. Nah, di sini adalah salah satu contoh lembar pengukuran waktunya, di mana pada lembar ini hampir sama dengan peta-peta kerja yang sudah kalian praktekkan kemarin, bahwa tiap-tiap lembar kerja ini pada TCK itu pasti diawali dengan yang namanya header yang mendeskripsikan pekerjaan dan pekerjanya siapa gitu. Jadi kita bisa menuliskan kira-kira produk apa yang kita ukur, lalu operasi apa sih, stasiun kerja apa, apakah mungkin packing atau pencampuran, roasting dan lain sebagainya. Contohnya operasinya apa, kemudian siapa yang melakukannya. Hal ini berguna agar kita bisa merecord ini kita mengukur kerja ini di stasiun yang mana dan siapa yang kita ukur, karena pekerja kan ada banyak ya, jadi kita bisa melakukan rechecking kembali pada pengukuran selanjutnya, atau mungkin ada perbaikan pengukuran lagi, kita bisa rechecking. Kemudian bagian kedua adalah tabel pengukurannya. Jadi di situ ada elemen kerjanya itu apa yang bisa kita tuliskan, kemudian hasil pengukuran waktunya bagaimana, dan hasil perhitungan waktu bakunya. Lalu bagian yang di bawah ini adalah footer atau rangkuman dari hasil pengukuran kita pada saat itu. Lalu di sana juga kita bisa menuliskan catatan terkait dengan foreign elemennya atau elemen asing. Nanti akan saya bahas juga di setelah ini. Apa saja sih foreign element itu yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan pengukuran kerja. Kemudian ada keterangan-keterangan lainnya bisa kita lengkapi pada bagian footer. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan saat kita melakukan stopwatch time study ini. Yang pertama kita melakukan tahapan persiapan, kedua pengukuran, dan terakhir adalah analisis. Terlihatnya simple ya, ada 3 tahapan saja. Namun masing-masing tahapan ini masih bercabang tentunya, sehingga kalian harus fokus untuk mengikuti materi kali ini. Jadi kalau nanti mungkin agak ketinggalan atau masih kurang paham, bisa di pause, bisa kalian dengarkan ulang ke menit-menit yang materinya ini ingin kalian perdalam lagi. Oke, kita masuk dulu ke tahap persiapan. Tahapan persiapannya masih ada beberapa tahapan lagi. Jadi yang pertama kita harus menetapkan tujuan pengukuran waktu kita ini untuk apa. Hal ini berguna untuk mempengaruhi tingkat keyakinan dan ketelitian yang digunakan. Jadi misal kita mau mengukur waktu ini karena ingin menentukan kapasitas produksi misalnya, atau ingin menentukan kira-kira upah atau insentif berapa yang cocok untuk karyawan kita. Misalkan butuh untuk mengukur waktu lembur, maka kita bisa mempertimbangkan berapa biaya yang harus kita bayarkan ke karyawan tersebut. Kemudian mempengaruhi juga estimasi periode pengukurannya gitu. Jadi butuh berapa lama sih kira-kira kita mengukur. Misalkan memang stasiun kerjanya ini sedikit kompleks, jadi banyak elemen kerja yang kita ukur, maka mempengaruhi di periode pengukurannya. Bisa saja misalkan di roasting kita bisa melakukan pengukuran hanya dalam waktu 2 minggu, tapi tidak sama dengan proses coaching. Kita perlu melakukan pengukurannya ini jangka waktunya lebih lama, karena memang satu kali proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari proses-proses lainnya. Kemudian yang kedua, pada tahapan persiapan kita perlu melakukan pemilihan pekerjaan apa yang akan kita ukur. Tadi yang saya bilang, mau ngukur stasiun kerja yang mana dulu, yang urgent, silahkan ditentukan. Kemudian yang ketiga, kita perlu melakukan penelitian pendahuluan sebelum kita benar-benar terjun untuk mengukur. Yang pertama, kita perlu mengumpulkan informasi dulu seputar pekerjaan yang akan kita ukur. Ini adalah proses apa, ada
kegiatan apa saja pada proses tersebut, dan butuh berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal-hal mendasar berkaitan dengan stasiun kerja tersebut perlu kita kumpulkan dulu informasinya. Kemudian yang kedua, kita mengevaluasi dulu kondisi dan cara kerjanya. Jadi kita melakukan pengamatan dulu terkait dengan kondisi kerja dan cara pekerja kita melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, kita perlu memperbaiki dulu apabila memang pekerja kita itu masih kurang bagus dalam melakukan pekerjaan, berarti kan belum mencapai pola kerja yang efektif ya, sehingga kita perlu melakukan perbaikan dulu sebelum kita melakukan pengukuran kerja, sampai karyawan kita ini sudah paham dengan pekerjaannya, kemudian dia melakukan pekerjaan ini sudah efektif, tidak ada kendala, kemudian lingkungan kerjanya juga mendukung dia melakukan pekerjaan tersebut, maka barulah kita bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Semisal terjadi kondisi yang kurang baik, maka kita perlu melakukan evaluasi dulu sebelum kita melakukan pengukuran tadi. Kemudian yang keempat, kita harus memilih dan melatih operator yang akan kita pilih sebagai subjek pengukuran. Jadi kita harus memilih operator yang bekerjanya itu normal dan wajar, tidak yang berlebihan ketika kita melakukan pengukuran kemudian dia kerja terus tidak pernah berhenti. Itu juga jangan, karena kurang bagus untuk datanya nanti. Kemudian kita harus pilih operator yang sudah menguasai, mengerti sama pekerjaannya. Makanya tadi kita perlu evaluasi dulu, semisal memang karyawannya tidak cocok untuk melakukan pengukuran, maka kita harus evaluasi dulu di stasiun kerja tersebut. Kemudian kita harus pilih karyawan yang mau kerjasama di sini dalam hal saat kita mengukur ya dia tetap biasa aja, tidak tegang, tidak yang terus menjadi rajin, tidak yang akhirnya bermalas-malasan dan lain sebagainya. Jadi kita pilih memang operator yang netral gitu, dia mau kerjasama sama kita. Ketika kita datang secara tiba-tiba ya dia tetap melakukan pekerjaannya seperti tidak terjadi apapun gitu. Kemudian yang kelima, kita siapkan dulu alat-alat pengukurannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tools apa yang kita butuhkan kita siapkan dulu. Kemudian yang keenam, kita perlu menguraikan pekerjaan atas elemen pekerjaannya. Jadi hal ini bertujuan untuk memudahkan kita sebagai pengukur untuk mendeskripsikan pekerjaannya. Kemudian elemen kerja yang berbeda mungkin dilakukan dalam tempat yang berbeda, kemudian mempermudah untuk mengalihkan bagian tertentu. Jadi apabila kita mengukur sebuah waktu kerja, kita perlu tahu dulu apakah ini pekerjaannya ini sudah balance atau tiap-tiap gerakan atau tiap-tiap aktivitas ini waktunya tidak berbeda jauh gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu juga agar waktu baku yang kita dapatkan ini nanti lebih akurat. Oke. Ada 8 prinsip penguraian elemen kerja. Yang pertama, sebaiknya kita memilih elemen kerja ini yang tidak terlalu banyak ya poin-poinnya. Kemudian elemen kerja ini dibuat sependek mungkin. Idealnya pada suatu elemen kerja ini memiliki minimal 0,03 menit atau setara dengan 1,8 detik, dan maksimalnya adalah 12 detik atau 0,2 menit. Kemudian kita pilih elemen kerja yang berakhir dengan suara agar lebih mudah diukur. Jadi misalkan kan kita lagi mengukur nih dek, kita perlu fokus pada stopwatch yang kita pegang, tapi kita juga perlu fokus pada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Maka semisal ada suara, ini sorry typo, jadi semisal ada suara,
proses tertentu, misalkan ada bunyi ding gitu, maka kita akan lebih mudah untuk tidak fokus pada pekerjaan yang dilakukan oleh si karyawan, tapi kita bisa langsung fokus pada memencet stopwatch. Akibatnya apa? Ketika memang ada suara itu tadi, akurasi kita menentukan waktu ini tadi lebih akurat ketimbang kita harus fokus ke apa yang mereka lakukan, kemudian kita memencet stopwatch kita untuk melakukan pemberhentian atau next ke tahapan selanjutnya gitu. Jadi lebih mudah kita mengukur elemen kerja yang ada suaranya. Cuman ini juga hanya optional saja dan sebuah prinsip saja, bahwa ketika ada suaranya ini akan lebih memudahkan kita sebagai pengukur gitu. Kemudian elemen kerja yang waktunya konstan sebaiknya dipisahkan dengan elemen kerja yang waktunya ini dapat berubah-ubah. Jadi memang ada pada sebuah pekerjaan ini yang aktivitasnya ini waktunya cenderung konstan. Ada juga yang elemen kerja yang dia ini tidak tertentu, mungkin berkaitan juga dengan mesinnya atau mungkin juga dengan produknya, output dari produknya itu beda-beda. Nah, sebisa mungkin untuk hal semacam ini kita perlu memisahkan antara elemen kerja yang waktunya konstan dengan elemen kerja yang memang waktunya ini cenderung berubah-ubah. Lalu prinsip yang kelima, elemen kerja yang didominasi oleh kinerja manusia sebaiknya dipisahkan dari elemen kerja yang didominasi sama mesin. Jadi kita pisahkan agar hasilnya juga lebih oke, gitu, lebih akurat. Lalu yang keenam, pergantian elemen sebaiknya dapat dikenali dan dideskripsikan dengan mudah. Jadi dari proses pertama, misalkan kita melakukan memasukkan bahan baku ke dalam mesin, kemudian kita melakukan pemencatan atau setting pada mesin, nah itu bisa kita kenali dengan mudah, bisa kita deskripsikan dengan mudah pekerjaannya itu. Lalu yang keberapa ini, Dek? Oke, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, deskripsi setiap elemen harus menunjukkan keseluruhan gerakan dan tanda berakhirnya harus dituliskan dengan jelas. Jadi memang segala sesuatu yang kita amati saat melakukan pengukuran kerja ini harus kita deskripsikan dengan jelas. Lalu yang terakhir, elemen asing juga harus kita tuliskan pada lembar pencatatan tadi. Jadi ini akan saya jelaskan berikutnya. Apa sih elemen asing itu? Jadi elemen asing ini adalah kegiatan yang kita jumpai yang bisa saja tidak terjadi pada pengukuran selanjutnya. Jadi ini adalah kegiatan yang terjadinya tidak tentu karena memang di luar dari proses kerja. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada foreign element produktif dan ada yang non produktif. Kalau produktif contohnya apa? Kalau produktif ini contohnya membersihkan kotoran di mesin, ini sebenarnya tidak ada pada langkah-langkah kerja, tapi hal ini juga produktif aja gitu. Jadi tidak tentu juga waktu kita mengukur di hari ini ada foreign elemen membersihkan kotoran, di besok kalau kita mengukur mungkin dia tidak melakukan pembersihan kotoran di mesin, seperti itu. Kemudian bisa juga memindahkan finish material ke dalam atau keluar workstation, ini termasuk juga foreign element produktif. Dan yang terakhir ada mengganti tools yang aus. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan produktifnya, kegiatan asing tapi produktif. Kalau yang non produktif, contohnya adalah menjatuhkan benda kerja sehingga pekerja tersebut melakukan meraba-raba atau menjangka benda kerja tersebut yang sedang terjatuh karena mungkin grogi, ada pengukuran kerja atau pengukuran waktu sehingga dia melakukan hal yang mungkin di luar kendalinya, jadi menjatuhkan sesuatu gitu. Kemudian bisa saja dia melakukan mengikat tali sepatu. Ini kan tidak ada hubungannya dengan produktivitas dari pekerjaan tersebut. Ini termasuk juga foreign element. Kemudian ada juga mungkin kita bisa menjumpai pekerja kita yang tiba-tiba berhenti untuk berbicara dengan seseorang. Nah, itu juga termasuk kegiatan yang tidak produktif. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Alhamdulillah sudah di tahap kedua. Jadi tahap kedua ini adalah tahap pengukuran. Untuk tahap pengukuran, yang pertama kita melakukan pengukuran waktu kerja secara langsung. Kalau tadi saya sudah menjelaskan berkaitan dengan metode stopwatch yang akan kita gunakan, itu kan ada
continuous dan snapback. Kalau snapback ini kita sudah melakukan pengukurannya sudah tepat, jadi tiap-tiap elemennya itu sudah tepat, berapa detik sih atau berapa menit sih yang kita ukur. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan continuous, kita perlu melakukan akumulasi. Jadi di sini contohnya sebentar. Oke, di sini contohnya adalah untuk proses load. Di sini yang pertama, nggak kelihatan. Yang pertama adalah 0,16, kemudian dia menghitung elemen yang kedua 0,83 sampai dengan yang terakhir adalah 2,83. Ini adalah waktu keseluruhannya, Dek. Ini adalah akumulasinya, sehingga kita perlu mengukur di awal, mengukur detailnya. Misalkan di sini loadnya adalah 0,16, kemudian di sini kan 0,83, tapi 0,83 adalah akumulasi dari 0,16, maka kita perlu dikurangi 0,83 dikurangi 0,16. Itu ada berapa? Jadi mungkin 0, berapa ya? 67 ya. Oke, sorry jelek ya, karena memang bukan untuk ditulis-tulis. Jadi di sini ada 0,16 dan sebelahnya 0,67. Kemudian yang ini juga 1,50 ini dikurangi 0,83, nanti akan ketemu hasilnya 0,67 juga, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan continuous dan snapback. Kalau snapback sudah tidak perlu mengukur lagi atau tidak perlu mengakumulasikan lagi, cukup seperti ini. Nah, di sini ada prosedur pengukuran waktu. Jadi yang pertama, kalian melakukan pengukuran untuk 30 kali siklus, kemudian melakukan uji kecukupan data. Apabila data cukup, maka kita akan lanjut proses tahap pelaksanaan. Tapi kalau tahap datanya belum cukup, maka kita harus mengambil data yang kurang. Saya rasa sama saja seperti pengambilan data pada umumnya. Selanjutnya kita melakukan tahapan yang kedua, yaitu kita melakukan uji kenormalan data dulu. Setelah dilakukan uji kenormalan data, uji kenormalan data itu apa sih? Uji kenormalan data ini adalah uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa datanya berdistribusi normal atau tidak, gitu. Kemudian kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu uji keseragaman data. Kalau uji keseragaman data, maka tujuannya adalah untuk memastikan apakah data kita ini sudah seragam, sudah homogen atau belum. Jangan-jangan ada data yang menyimpang seperti itu. Baru yang terakhir kita melakukan uji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data ini tujuannya untuk memastikan data yang kita peroleh itu sudah cukup atau belum. Nah, semakin banyak data yang kita ambil, maka hasilnya juga akan semakin akurat gitu. Jadi tidak menyimpang. Lalu untuk jumlah data yang dibutuhkan dipengaruhi yang namanya 2, ketelitian dan keyakinan. Ketelitian ini apa? Ketelitian ini berarti penyimpangan maksimalnya dari waktu penyelesaian yang sebenarnya. Kalau keyakinan atau confidence ini besarnya keyakinan dari si pengukur bahwa hasil yang diperoleh ini memenuhi syarat ketelitian yang diinginkan. Misalkan keyakinannya adalah 95%, seperti itu yang sering digunakan. Nah, untuk uji kenormalan data di sini saya mengutip dari Montgomery bahwa pada dasarnya pakar statistik itu banyak mengatakan bahwa 30 angka saja sudah cukup untuk dilakukan analisa gitu. Atau kita juga bisa melakukan uji kenormalan data dengan chi-square, dengan Kolmogorov-Smirnov, kemudian Shapiro-Wilk test, itu juga bisa dilakukan. Cuman gampangannya saja untuk adik-adik ini uji kenormalan datanya 30 saja sudah cukup. Kemudian uji keseragaman data. Nah, ini juga sudah pernah dibahas oleh Pak Wildan bahwa uji keseragaman data ini bisa kita ukur dengan menghitung BKA dan BKB, batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Rumusnya ada di sini. Jadi untuk BKA, X bar ini adalah rata-rata dari pengukuran kita ditambahkan dengan K. K-nya adalah konstanta dikalikan dengan standar deviasi
sampel. Jadi di sini ada tuh untuk panduan konstantanya itu berapa bisa dilihat pada Montgomery. Jadi di sana ada banyak sekali panduannya. Kalau konstantanya 1 itu berarti berapa, konstantanya 2 itu berapa, itu ada panduannya di sana. Kemudian selanjutnya adalah uji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data ini juga sebelumnya sepertinya sudah pernah dijelaskan oleh Pak Wildan. Jadi kita perlu mengukur apakah data yang kita peroleh ini sudah cukup atau belum dengan rumus yang sudah disediakan. Nah, kita bisa menggunakan perhitungan menggunakan tabel D2 atau tabel Z distribusi normal. Jadi kita bisa pilih aja salah satu antara antara kita menggunakan tabel D2 atau kita menggunakan tabel Z gitu. Nanti coba kita aplikasikan pada latihan soal ya. Oke. Selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran, kita sudah punya data, maka kita tinggal melakukan yang namanya analisis. Jadi untuk analisis yang pertama kita melakukan penghitungan waktu siklus atau bisa disingkat dengan WS, di mana waktu siklus ini merupakan rata-rata waktu pengerjaan yang didapatkan dari pengamatan. Jadi kalau di sini rumusnya adalah W1 tambah W2. W1 ini adalah pengamatan pertama, W2 adalah waktu pengamatan kedua, W3 pengamatan ketiga, dan seterusnya sampai W ke N. Dibagi dengan N adalah jumlah keseluruhan data yang kita peroleh. Itu akan didapatkan yang namanya waktu siklus. Saya rasa sangat mudah, tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi waktu siklusnya ini gimana cara ngitungnya, karena gampang ya, tinggal menghitung rata-ratanya saja. Kemudian yang kedua adalah waktu normal. Untuk waktu normalnya sendiri merupakan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara wajar dalam kondisi dan cara kerja baku. Rumusnya adalah WN, waktu normal, sama dengan WS dikalikan dengan P. Dengan P adalah nilai penyesuaian. Jadi penyesuaian ini adalah nilai faktor pengali yang diperhitungkan jika memiliki pendapat bahwa operator ini bekerja dengan kecepatan yang tidak normal gitu, maka perlu adanya nilai penyesuaian. Nah, cara menentukan nilai penyesuaiannya gimana, Bu? Cara menentukan nilai penyesuaian dengan di slide setelah ini. Nah, ini untuk menentukan nilai penyesuaian itu ada 3 metode. Jadi kalian boleh pilih salah satu aja atau menyesuaikan dengan case atau soal yang diberikan. Jadi yang pertama ada yang namanya metode Schumart. Untuk metode Schumart ini menggunakan patokan penilaian melalui kelas performansi kerjanya. Cara menghitungnya adalah P sama dengan value dibagi dengan 60. Misalkan saat kita melakukan pengecekan pada pekerjaan tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja ini, menurut kita performansinya itu oke lah, good yang mana ya? Good itu 70. Saya coba lingkarin ya. Misalkan kita itu milihnya good ini, maka P-nya adalah 70 dibagi dengan 60. Gitu. Apabila kita menilai dan kita menganggap bahwa pendapat kita ya sebagai pengukur. Jadi ini hanya anggapan dari kita saja sebagai pengukurnya. Misalkan kita menganggap bahwa kerjanya normal, maka value-nya adalah 60/60 atau sama dengan 1. Maka nanti P-nya yang dimasukkan ke dalam rumus waktu normal adalah 1. Seperti itu. Bisa ya, cukup mudah ya yang untuk metode Schumart ini. Kemudian yang kedua adalah metode Westinghouse. Kalau Westinghouse beda lagi, dia ini lebih kompleks karena dia mengarahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap menentukan kewajaran. Ada 4 ya. Yang pertama ini ada keterampilan atau skill. Kemudian yang kedua ada usaha atau effort. Yang ketiga ada
Yang ketiga ada kondisi kerja. Di sini dituliskan working condition-nya. Kemudian yang keempat ada konsistensinya. Konsistensi dari karyawan kita gitu. Cara mengukurnya adalah tinggal P sama dengan 1 ditambah Westinghouse value. Westinghouse value kita dapatkan dari penilaian kita terhadap masing-masing faktor tersebut. Contoh, misalkan pada skill kita menganggap bahwa skill mereka ini excellent banget nih. Excellent yang mana? Ada dua. Excellent yang mengarah ke yang mengarah hampir ke super skill, atau excellent yang dekatnya good plus. Misalkan kita menganggap excellent B2, maka nilainya, skornya adalah plus 0,08. Di sini coba saya tandain. Misalkan ini 0,08. Lalu kita lihat effortnya adalah average di sini, berarti 0. Kemudian working conditionnya good, maka kita bisa pilih yang ini 0 plus 0,02. Kemudian konsistensinya ini kayaknya ketutupan kamera saya, berarti anggaplah dia average, jadi 0. Maka nanti kalau jadi kita total plus 0,08 ditambah 0 ditambah plus 0,02 ditambah 0, maka hasilnya adalah plus 0,1 ya. Maka nanti P-nya adalah 1 plus 0,1. Maka P sama dengan 1,1 gitu. Itu dimasukkan ke rumus yang sebelumnya tadi. Oke, saya rasa juga aman di sini. Biasanya pada soal juga sudah diketahui untuk faktor-faktornya ini dianggap yang mana. Nanti kalian hanya menentukan skornya berapa, value-nya berapa. Kemudian yang terakhir, ini ada metode objektif. Kalau objektif ini ya tentunya dia lebih objektif daripada metode sebelum-sebelumnya. Ini kan berdasarkan pengamatan dari si pengukur saja. Kalau objektif ini digunakan untuk mengurangi aspek subjektivitas pada metode sebelumnya berdasarkan 6 aspek terkait dengan kecepatan dan tingkat kesulitan pekerja. Oke. Di sini sepertinya saya hanya menampilkan contohnya saja. Namun untuk 6 aspek lainnya atau 2 aspek lain, satu aspek lainnya nanti bisa dicek di internet ya, atau Google. Silakan googling apa saja yang dihitung dalam metode objektif ini. Nah, cara pengukurannya adalah dengan P sama dengan P1. Ini adalah performance rating pada Westinghouse dikalikan dengan P2. P2-nya ini adalah 1 ditambahkan value from table, value dari tabel metode objektif dibagi dengan 100. Jadi contohnya gimana? Misalkan kita melihat, kan ada 6 aspek ya Dek ya. Di sini yang saya tampilkan kayaknya cuma 5 ya. Kayaknya kurang 1 aspek. Jadi misalkan di anggota badan yang terpakai, kita melihat dia melakukan pekerjaannya itu seperti apa. Ternyata lengan bawah, pergelangan tangan dan jarinya terpakai. Yang lainnya tidak terpakai. Maka di sini adalah C, maka nilai penyesuaiannya adalah 2. Itu baru 1 aspek. Kemudian kakinya, dia tanpa pedal, berarti nilainya adalah 0. Selanjutnya, kedua tangannya saling bantu atau bergantian, maka nilainya 0. Dan seterusnya kita nilai satu persatu pada kejadian yang kita amati. Misalkan kita mendapatkan skor totalnya adalah 5, maka P2-nya adalah 1 ditambahkan dengan 5 dibagi dengan 100. Begitu. Maka nanti akan didapatkan hasil P2-nya itu ketemunya berapa, kemudian kita kalikan dengan performance rating pada metode Westinghouse gitu. Oke, kita lanjutkan untuk
penghitung waktu baku. Kalau tadi kita sudah dapat WS, dapat WN, maka kita dilanjutkan dengan pengukuran waktu baku, di mana waktu baku ini adalah waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kondisi wajar. WB sama dengan WN, waktu normal, dikalikan dengan 1 plus L. Ada lagi simbol yang baru, yaitu L. Kalau L ini merupakan nilai kelonggaran atau biasa disebut dengan allowance. Allowance ini merupakan waktu tambahan yang diperhitungkan untuk mengakomodasi 3 faktor kebutuhan pekerja. Jadi ada yang namanya kelelahan, fatigue, kemudian ada kebutuhan pribadi, dan gangguan-gangguan yang tidak dapat dihindarkan. Jadi selain dengan pengukuran yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita juga perlu mempertimbangkan apa sih faktor-faktor yang bisa kita toleransi sebagai kelonggaran. Nah, di sini ada cara untuk menentukan nilai kelonggaran. Jadi penentuan nilai kelonggaran itu yang pertama, kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah, seperti dia melakukan peregangan, istirahat sejenak, dan lain sebagainya. Ini ada skor-skor kelonggarannya. Kemudian ada kelonggaran untuk keperluan ke toilet, minum, kemudian hal-hal keperluan pribadi lainnya. Mungkin dia perlu mengangkat telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, kelonggaran untuk hambatan-hambatan yang tidak terhindarkan. Misalkan mati listrik, kemudian ada benda kerja terjatuh, kemudian ada pergantian spare part dan lain sebagainya. Ini termasuk kelonggaran karena hambatannya tidak bisa dihindarkan, di luar prediksi. Nah, di sini ada beberapa contoh faktor-faktor kelonggaran. Dan ada batasan-batasan kelonggaran bagi pekerja pria dan wanita, atau keduanya ini juga ada kelonggarannya. Biasanya pada soal juga sudah ditentukan berapa kelonggarannya, berapa persenkah kelonggarannya. Setelah kita melakukan penentuan tadi kelonggaran, baru kita bisa mengukur yang namanya waktu baku. Setelah itu kita bisa menghitung jumlah unit produksi berdasarkan dengan waktu baku. Kalau kita udah punya waktu baku, maka kita bisa melakukan perhitungan nih, kira-kira berapa sih jumlah produksi kita pada periode waktu tertentu. Misalkan di sini unit produksi per jam. Per jam ini kan 3.600 detik dibagi dengan WB-nya. Maka akan ketemu nih unit produksinya ketemunya berapa gitu. Berapakah jumlah produksi kita pada 1 jam itu, atau nanti tergantung soalnya, misalkan per hari atau per bulan dan lain sebagainya. Sampai di sini saja sepertinya materi saya sudah selesai. Nanti kalau misalkan terlalu cepat bisa diulang kembali, di-replay lagi. Nah, di sini ada sebuah latihan soal praktis. Saya rasa teman-teman ini sudah melakukan praktis banyak di praktikum, jadi sepertinya sudah bisa mengerjakan. Tapi kalau di praktikum kalian menggunakan Excel, coba ini kalian gunakan perhitungan manual berdasarkan rumus-rumus yang sudah saya paparkan di slide sebelum-sebelumnya gitu. Jadi di sini didapatkan sebuah pengukuran kerja dari 5 elemen. Ada A, B, C, D, dan E. Dari masing-masing elemen didapatkan waktunya ini dalam satuan menit. Kemudian sudah diketahui performance rating dari operator, skill, effort, konsistensi, working conditionnya sudah diketahui, tinggal dihitung. Kemudian diketahui bahwa total allowance-nya diestimasikan sebesar 13%. Nah, udah diketahui ya di soal. Kemudian bila upah dasar dari operator dalam hal ini dihargai 15.000 per hari atau 8 jam kerja, maka kalian diminta untuk menghitung berapakah waktu yang diperlukan oleh operator untuk menyelesaikan 1 unit produk, kemudian berapa upah operator per unitnya dalam satuan rupiah per unit. Kemudian jika operator akan mendapatkan insentif sebesar upah per unit untuk setiap unit kelebihan tadi, berapakah insentif per jam yang diperoleh operator jika berhasil menyelesaikan 12 item dalam 1 jam. Coba dihitung dulu satu-satu, nanti untuk hasil perhitungannya bisa di-share ke saya, akan saya koreksi seperti itu. Jadi sebelum UTS nanti udah ada nih kunci jawaban untuk latihan soal yang ini agar kalian bisa mengerjakan UTS-nya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua.